Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada topik diskusi sediaan larutan. Pada bagian kedua ini kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan perspektif dasar dari suatu sediaan larutan, yang mana pada bagian pertama tadi kita sudah mengenal konsep kelarutan dan bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu obat ini terlarut atau tidak dengan cara kita melihat data kelarutan. Kemudian pada bagian kedua ini kita akan lebih berdiskusi terkait dengan apa sediaan larutan itu, perspektifnya bagaimana. Yang perlu kita bahas pertama ini terkait dengan keuntungan. Jadi ketika kita berbicara sediaan larutan ini, akan kita bandingkan sediaan larutan ini dengan beberapa sediaan yang lainnya. Yang jelas, sediaan larutan ini yang pertama dia memiliki bentuk terlarut. Artinya dia bukan suatu padatan dan dia tidak terlarut. Padahal suatu obat itu ketika kita konsumsi atau kita minum masuk ke dalam mulut sampai di lambung, obat ini akan terserap. Yang perlu menjadi catatan bagi kita semua itu hanya obat-obat yang dalam bentuk terlarut dia mampu terabsorpsi dengan bagus. Jadi ketika kita minum suatu tablet ataupun serbuk terbagi ataupun sediaan apapun lah yang bentuknya bukan larutan, di dalam tubuh kita itu nanti sediaan ini akan pecah kemudian terlarut. Intinya dia akan menjadi sediaan larutan. Nah, keuntungan pertama dari sediaan larutan ini yakni karena dia sudah dalam bentuk terlarut, dan tadi sudah kita diskusikan ya, bahwa hanya dalam bentuk terlarut yang bisa diserap, otomatis sediaan larutan ini adalah sediaan yang efeknya paling cepat. Kenapa efeknya paling cepat? Karena sediaan yang lain itu ketika masuk di dalam tubuh itu butuh proses terlarut. Padahal sediaan kita dalam bentuk larutan ini sudah dalam kondisi terlarut. Sehingga dia akan lebih mudah diabsorpsi. Kalau lebih mudah diserap atau diabsorpsi, maka efeknya akan cepat, kadar obatnya juga akan lebih tinggi. Nah, itu adalah konsep dasar ketika kita berbicara sediaan larutan, ya. Kemudian, selain itu, sediaan larutan ini sebenarnya ditujukan untuk siapa sih? Yang harus kita pahami, tidak semua orang dewasa itu minum sediaan larutan. Ini utamanya adalah untuk beberapa orang yang memang dia tidak bisa menelan atau mengkonsumsi obat di dalam bentuk sediaan padat. Seperti tablet, kapsul itu dia tidak bisa. Maka diadakanlah sediaan yang berbentuk larutan. Siapakah orang-orang ini? Ya anak-anak ataupun orang yang sudah sangat tua. Nah, dia tidak bisa mengkonsumsi obat dalam bentuk tablet, takut kelelekan, makanya ada sediaan larutan. Oleh karena itu, nanti ketika dosis ataupun potensi dan kekuatan sediaannya ini biasanya relatif rendah. Kenapa kekuatan sediaannya rendah? Ya memang tidak ditujukan untuk orang dewasa. Gambaran konkret, misalkan saya punya tablet paracetamol. Satu tablet itu isinya 500 mg. Nah, padahal sirup paracetamol itu setiap 5 mili mengandung 125 ml. Berarti kalau kita pengen mengkonsumsi itu setara dengan 500 mg, kita konsumsi sirup itu 20 mili. Kenapa? 125 mg per 5 mili. Berarti kalau pengen 500 mg, kita konsumsi sirup itu 20 mili. Padahal satu sirup itu, satu wadah, itu isinya 60 mili. Berarti 3 kali minum saja habis. Bisa-bisa digelonggong habis. Nah, itu emang sediaannya ini tidak ditujukan untuk orang dewasa, ya. Sediaan ini sangat menguntungkan sekali, terutama untuk orang-orang yang tidak bisa menelan sediaan padat atau sediaan yang lainnya lah. Itu kita gunakan sediaan larutan.
Nah, itu adalah keuntungan yang kedua. Kemudian untuk keuntungan selanjutnya, ini biasanya kalau sediaan larutan itu lebih enak dalam regimen dosisnya. Jadi begini, misalkan saya memiliki resep, kemudian di resep itu tertulis paracetamol 300 mg. 300 mg itu kalau di tablet itu satu tablet 500 mg. 300 mg ya separuh lebih. Kalau kita lebih nanti tidak pas. Nah, tapi kalau dengan sediaan larutan enak. Tinggal saja 300 dibagi 125 dikalikan 5 mili. Itu volume yang akan kita gunakan untuk memperoleh kekuatan sediaan atau potensinya 300 miligram. Nah, itu yang jadi pedoman bagi kita, bahwa sediaan larutan itu lebih fleksibel penggunaannya. Jadi, beberapa keuntungan utama tadi yang mendasari sediaan larutan itu memang didesain dan dirancang sedemikian rupa. Kemudian, keuntungan selanjutnya dari sediaan larutan ini, yakni kita bisa atur rasanya. Tidak mungkin tablet dibikin rasa-rasa, tidak mungkin. Karena tablet masuk langsung ketelan. Tidak mungkin tablet masuk kok di lidah, di rasa-rasain dulu, tidak. Tapi untuk tesnya ini meningkatkan kenyamanan pasien. Terutama kalau pasiennya ini adalah anak-anak. Sama-sama pasien itu atau anak-anak itu bisa mengkonsumsi tablet sama sirup. Kalau sirupnya ini rasanya lebih enak, pasti dia akan pilih minum sirup. Jadi itu yang menjadi pedoman bagi kita ketika kita akan merancang suatu sediaan liquida. Artinya apa? Dalam kita merancang suatu sediaan, itu terlebih dahulu kita timbang. Yang kita timbang bukan bobot sediaannya, tidak. Tapi keuntungan dan kerugiannya. Kita harus paham terlebih dahulu. Esensinya dari sediaan cair ini apa, ruginya apa. Ya. Nah, itu tadi adalah keuntungan utama yang paling fundamental. Sebenarnya banyak lagi keuntungan-keuntungan yang lainnya. Yang paling utama dia efeknya cepat, kemudian pasien nyaman, dosisnya fleksibel. Nah, itu adalah keuntungan utama dari sediaan larutan. Untuk keuntungan yang lain silahkan cari-cari dan baca sendiri, mungkin banyak. Yang penting Mas Mbak semua paham terkait dengan konsep keuntungan dasar dari sediaan larutan, hanya 3 itu sebenarnya utamanya. Nah, kemudian selain dari keuntungan, saya tidak suka menyebut dia kerugian, tapi keterbatasan, ya. Keterbatasannya apa? Jelas. Tadi sediaan larutan itu dia mahal dibandingkan sediaan padatan. Jadi sama-sama 500 mg, satu tablet itu nanti isinya 3 ya, berarti satu sirup itu isinya 3 tablet. Nah, padahal satu tablet itu satu strip isinya 2000, sirupnya satu saja sendiri sudah 8.000. Nah, berarti kan memang lebih mahal sediaan liquida atau sediaan cair. Oke, kenapa? Selain dia mahal dalam artian endpoint-nya ini, karena selama proses produksi dia juga lebih lama dibanding kita membuat sediaan tablet, itu lebih lama kalau kita membuat sediaan cairan. Kemudian keterbatasan selanjutnya ini dari aspek stabilitas. Artinya stabilitas ini adalah perubahan dari baik bahan aktif ataupun sediaan dalam larutan tersebut. Jadi stabilitas di sini sangat dipengaruhi oleh pertama stabilitas kimia. Karena obat itu bisa juga rusak ketika ada air. Jadi ketika obat ada air nanti bisa rusak melalui jalur hidrolisis. Hidro artinya air, lisis putus. Artinya obatnya diputus. Maksudnya diputus itu bukan diputuskan loh ya, kemudian dia cari lagi, tidak. Diputus di sini molekulnya itu terpotong oleh air karena peristiwa hidrolisis. Nah, efeknya apa? Nanti bisa menimbulkan suatu ketoksikan atau bisa menyebabkan racun, bisa juga efeknya akan turun. Loh, kenapa kok bisa turun? Pertama, karena misalkan obat itu awalnya 100 mg, dia terusak atau kita sebut dengan nama lainnya itu terdegradasi. Terdegradasi 10% ya, nanti obat yang masuk ke dalam tubuh kita tidak 100 mg, tapi 90 mg. Efeknya juga akan turun
dari obat awalnya. Itu adalah terkait dengan penurunan efek. Ya, kalau 10% yang dirusak tadi tidak menimbulkan hal toksik. Kalau toksik ya akan bisa menyebabkan kita terjadi reaksi toksisitas atau keracunan. Nah, oleh karena itu aspek stabilitas ini sangat penting sekali. Makanya dalam sediaan itu ada expired date-nya. Itu terkait dengan stabilitas, baik itu stabilitas kimia, fisika, ataupun stabilitas mikrobiologi. Kalau fisika itu biasanya itu suatu hal yang fisik, tampak atau terlihat. Bisa kalau sediaan larutan itu tiba-tiba yang awalnya melarut ada endapan. Tiba-tiba warnanya pink jadi belang-belang. Nah, itu rusak secara fisik. Nah, biasanya perubahan secara fisika itu pasti didahului dengan rusaknya secara kimia. Oleh karena itu, fisik dan kimia ini sangat koheren. Nah, kemudian selain itu Mas Mbak, karena disediaan cair ya berbasis air, maka dia adalah media yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Artinya, semua sediaan cairan itu pasti akan kita berikan bahan pengawet. Misalkan kita beli sirup di supermarket, ya itu ada pengawetnya. Kalau mie kering, belum tentu ada pengawetnya. Jadi zaman dulu ya mesti, saya dulu kecil itu sering dikibulin, jangan makan mie ada pengawetnya. Setelah dibaca, relatif sedikit daripada Anda minum sirup atau minum kecap atau yang lainnya, itu banyak pengawetnya malahan. Ya, itu harus kita cek bahwa konsep dasarnya harus kita pegang. Namanya sediaan cair, itu medium perkembangan baik bakteri, pasti ada pengawetnya. Jarang sekali sediaan sirup kok tidak ada pengawetnya, jarang sekali, kecuali sirupnya sekali minum dan dia diproduksi dengan teknik aseptis. Jadi tekniknya ini sudah disterilisasi semua, tinggal dia masuk ke dalam wadah. Tapi perlu diingat, sediaan kita itu bukan sediaan steril. Jadi sediaan sirup, sediaan larutan, sediaan eliksir yang akan kita buat itu tidak steril ya. Tablet kemudian serbuk itu juga tidak steril. Tapi dia harus bebas patogen. Namanya steril itu cemaran mikroba, boleh tapi ada batasnya. Tapi kalau patogen itu ada bakteri-bakteri yang memang dia menyebabkan patogenesis. Atau menyebabkan kita, bahasa mudahnya, bikin kita sakit lah semacam itu. Nah, itu terkait dengan keterbatasan yang nomor 2 dari aspek stabilitas. Dari kimia dia juga bisa gampang rusak kalau ada air. Dari fisika dia gampang berubah, misal berubah warna, ada endapan, tiba-tiba memisah, ada 2 lapisan, nah itu perubahan fisika. Bisa juga tiba-tiba kok ada payungnya, jamuran sediaannya itu bisa. Kan jamur bentuk payung biasanya ya. Nah, itu ada jamurnya di situ. Itu tidak boleh kita gunakan. Karena sediaan cair itu pasti lebih mudah rusak dibanding sediaan padatan. Yang selanjutnya ini bulky. Nah, namanya bulky itu begini Mas Mbak. Bulky itu sama seperti kayak kita bilang semacam kayak kapas. Kapas itu volumenya besar, bobotnya misalkan kapas 1 kilo dengan besi 1 kilo bobotnya sama ya, sama-sama 1 kilo, tapi volumenya berbeda. Nah, kapas ini kita sebut dengan bulky. Ini kita gambarannya, konkretnya tadi ketika kita berdiskusi, satu wadah itu isinya 60 mili. Kekuatan sediaannya 125 mg per 5 mili. Artinya satu tablet itu setara dengan 20 mili. Coba misalkan, Mas Mbak beli 1 strip, Mas Mbak sakuin. 1 strip itu kalau 1 tablet 20 mili, 1 strip itu isinya 10, berarti 20 dikali 10, 200 mili. Nah, 200 mili Anda sakuin. Masuk saku kanan bisa, kiri bisa, atas bisa, belakang bisa, kanan kiri oke, OJ itu bisa semua. Tapi kalau Mas Mbak beli dengan jumlah obat yang sama, sebanyak 200 mili ya, berarti larutan ya, Anda masukkan ke saku kanan. Nah, Anda duduk saja, ketekan. Saku belakang, mau duduk, pecah, kegencet. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak simpel, jadi tidak sederhana. Nah, itu adalah tantangan yang selanjutnya dari sediaan likuida. Oleh karena itu, faktor simpel ini relatif sederhana sekali, Mas Mbak.
Makanya kalau kita membawa sediaan, paling enak dibawa kemana-mana tablet. Masuk dompet oke, masuk manapun juga oke. Tapi sirup masuk dompet, numplak malah hitungannya malah tombok katok Mas Mbak nanti ya. Jadi harus berhati-hati ketika kita membawa sediaan dalam bentuk larutan. Kemudian, untuk packagingnya, sediaan tablet, sediaan padatan, itu gampang packagingnya Mas Mbak. Kalau kita tidak punya kemasan, masukkan dalam wadah, tutup sudah. Kalau sediaan cair Mas Mbak, tidak semudah itu. Sediaan cair itu packagingnya khusus. Artinya packagingnya khusus itu harus kita simpan di dalam wadah yang memang ditujukan untuk menyimpan suatu sediaan cairan. Botol kaca berwarna gelap. Kenapa berwarna gelap? Agar tidak cepat rusak. Karena ada bahan aktif atau bahan obat itu yang rusak terkena cahaya matahari atau cahaya lampu. Karena cahaya itu juga sumber energi Mas Mbak. E sama dengan H kalikan C dibagi lambda. Artinya cahaya itu punya panjang gelombang, punya lambda berbanding terbalik dengan energi. Jadi punya energi untuk merusak suatu obat. Itu kita sebut dengan fotolisis. Kalau tadi rusak gara-gara air kita sebut dengan hidrolisis. Kalau rusak dengan cahaya itu kita sebut dengan fotolisis. Maka obatnya bisa rusak. Oleh karena itu wadahnya juga khusus. Nah itu udah tantangan ketika kita merancang suatu sediaan berbentuk cair. Oke. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Begini, tablet kalau misalkan kita ambil ya tablet ya, itu jatuh ya kita ambil lagi bisa Mas Mbak. Tapi kalau kita mau sendok numplak jatuh ke bawah, tidak mungkin sediaan cair itu kita ambil lagi. Jadi walaupun ini bukan suatu tantangan yang fundamental ya, ini salah satu contoh tantangan yang receh lah, itu recehan tantangan lah. Nah itu kalau tablet jatuh bisa kita ambil belum 5 menit, kita minum tidak masalah. Ya kalau ada bakteri satu ya paling sakit perut lah kayak gitu. Tapi kalau sirup Mas Mbak numplak ya sudah wassalam. Nah kita harus ambil yang baru lagi. Itu adalah salah satu tantangan receh. Yang sebenarnya tantangan paling fundamental tadi Mas Mbak, dia lebih tidak cost friendly dalam artian proses produksi maupun dari harga, kemudian tantangan stabilitas baik fisika, kimia ataupun mikrobiologi, kemudian tantangan dari segi bulky sehingga dia tidak sederhana, tidak simpel. Itu adalah tantangan utama ketika kita mendesain atau meracik suatu sediaan berbasis larutan. Setelah kita diskusikan terkait dengan keuntungan dan tantangan, maka kita bisa menimbang kebutuhan terkait dari sediaan larutan itu bagaimana. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, jadi tidak usah dipaksakan. Misalkan kita bisa minum sediaan non-larutan, ya kita sebaiknya minum sediaan non-larutan. Biarlah sediaan larutan ini diminum oleh orang-orang yang khusus, memang dia tidak bisa mengkonsumsi sediaan lain kalau dia tidak mengkonsumsi larutan. Kemudian, kita akan berdiskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana cara kita mengubah kelarutan. Karena ketika kita meracik suatu obat atau membuat suatu sediaan larutan, pada suatu ketika sediaan larutan tersebut itu ada yang tidak terlarut. Nah, ketika kita meracik di laboratorium, ketika tidak terlarut bagaimana? Maka yang kita lakukan pertama, kita bisa mengubah kesetimbangan. Jadi kesetimbangan ini bisa kita ubah dengan cara kita tingkatkan suhunya. Jadi ada beberapa bahan ketika dia membantu kelarutannya itu tidak bisa terlarut-terlarut, maka akan kita tingkatkan suhunya. Kenapa suhu ini bisa meningkatkan kelarutan ya? Itu kita memakai konsep aktivitas termodinamik. Bahwa ketika suhu meningkat, maka jumlah mol itu akan meningkat. Artinya aktivitas termodinamik akan meningkat, sehingga tumbukan antar molekul juga meningkat, dan kelarutan juga akan meningkat. Tapi perlu jadi pedoman lagi, kalau kita turunkan suhunya, obat yang sudah terlarut tadi bisa terbentuk endapan atau mengendap kembali. Itu terkait dengan modifikasi suhu. Jadi suhu ini ketika kita tingkatkan, maka nanti kelarutan dari suatu obat itu juga akan meningkat. Ketika suhu kita turunkan, maka kelarutan dari suatu obat itu juga akan menurun. Jadi suhu ini juga sebenarnya tidak hanya suhu ya Mas Mbak ya,
tapi suhu dan tekanan sebenarnya. Karena aktivitas dari suhu ini, aktivitas termodinamik itu juga dipengaruhi oleh tekanan. Suhu tetap, tekanan kita turunkan, bisa jadi aktivitas termodinamik turun. Nah, misalkan hal semacam itu bisa mengubah, nanti kelarutannya juga bisa berubah. Jadi suhu ini inherent sekali dengan tekanan yang ada ketika kita melarutkan dari suatu obat tersebut. Kemudian pH changing system kita ubah dari sistem pH-nya. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan obat tadi ya, obat kita itu banyak senyawa yang berbentuk organik. Jadi ada yang bersifat asam lemah, ada yang bersifat basa lemah, ada yang Zwitterion ion ataupun non-ionik obat itu. Tapi yang non-ionik jarang, setidaknya dia bersifat non-kationik ataupun anionik, muatan positif ataupun muatan negatif. Nah, dari sini yang bisa kita jadi pedoman adalah pH ini akan mempengaruhi bentuk ionisasi dari obat. Jadi ketika kita belajar ionisasi, NaCl dimasukkan ke dalam air, Na plus Cl-, maka kelarutannya akan meningkat. Begitu juga dengan obat. Kalau obat ini terionisasi, dia terion, maka obatnya ini juga akan lebih mudah larut. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah kita membuat suatu sediaan itu menjadi terionkan. Bagaimana cara membuat dia terionkan? Ditambah atau diturunkan saja pH-nya. Ketika senyawa obat kita itu asam, berarti di dalam struktur molekulnya ada gugus yang menyebabkan sifatnya ini asam. Ya tinggal kita ubah saja. pH larutannya nanti kita ubah ke basa. Dia nanti akan terlarut karena terionkan. Dan sebaliknya. Kalau misalkan obat kita sifatnya basa, kita tambahkan di basa ya tidak larut nanti. Caranya kita geser pH-nya di pH agak asam. Nanti dia jadi terlarut. Nah itu adalah pH changing system. Untuk lebih detailnya bisa Mas Mbak buka kembali mungkin di pelajaran farmasi fisika ya terkait dengan pH, ionisasi dengan rumus Henderson-Hasselbalch. Nanti bisa kita hitung berapa persen obat yang terionkan dan berapa persen obat yang tidak terionkan. Artinya yang larut itu akan yang lebih mudah terionkan dibanding yang tidak terlarut. Itu adalah konsep menggeser kesetimbangan terkait dengan kita ubah suhu dan kita ubah pH. Kemudian ketika kita melarutkan suatu obat itu tidak larut-larut, maka bisa kita perkecil ukuran partikelnya. Jadi ada suatu trik nih ketika sebelum meracik obat di farmasetika itu obatnya digerus terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar memperkecil ukuran partikel. Kalau ukurannya lebih kecil, maka konsekuensinya nanti otomatis luas permukaannya lebih besar, kontak dengan medium juga akan lebih banyak, sehingga kecepatan melarut akan meningkat. Tapi perlu jadi pedoman bagi kita bahwa karena struktur obatnya sama, Anda gerus sehalus apapun, Anda tidak gerus pasti memiliki kelarutan equilibrium atau saturated solubility yang sama. Oleh karena itu, pada konsep ini, pergeseran ukuran partikel, kita kecilkan ukuran partikel itu tidak akan meningkatkan kelarutan, akan tetapi mengecilkan ukuran partikel itu akan meningkatkan kecepatan melarut dari suatu obat. Oleh karena itu yang perlu jadi pedoman kita bersama, bagaimana cara kita nanti dalam mengontrol suatu ukuran partikel. Yang mana ukuran partikel ini bisa meningkatkan kecepatan obat melarut sehingga dalam proses preparasi sediaan likuida itu nanti tidak terlalu lama. Kemudian cara selanjutnya untuk mengubah kelarutan ini ada penambahan kosolven. Artinya kosolven itu itu pembantu, solven itu pelarut. Artinya suatu bahan yang bertugas untuk meningkatkan atau membantu kelarutan. Kenapa solven ini bisa bekerja? Karena si kosolven ini mampu menurunkan konstanta dielektrik dari suatu pelarut. Sehingga polaritas dari pelarut itu bisa menurun. Yang mana awalnya itu pelarutnya air sangat polar sekali. Kemudian bisa kita turunkan. Nanti bisa melarutkan obat-obat yang tidak larut.
sehingga obat-obat itu mampu berubah menjadi terlarut. Nah, kosolven ini banyak sekali yang bisa kita gunakan ya, seperti gliserin, PEG, propilen glikol, kemudian beberapa senyawa kosolven lainnya seperti etanol juga bisa kita gunakan sebagai kosolven. Untuk metanol itu dilarang untuk oral ya Mas Mbak ya. Umumnya etanol yang kita gunakan sebagai kosolven. Jadi untuk oral kosolvennya paling banyak digunakan PEG, propilen glikol, gliserin, dan etanol. Nah, itu penambahan kosolven. Kemudian bisa juga kita buat dalam bentuk kompleksasi. Jadi kita interaksikan suatu molekul obat dengan molekul yang lainnya. Sehingga dia nanti terkompleks. Setelah terkompleks dia nanti akan mudah larut. Karena kompleks itu biasanya mulanya positif negatif. Maka nanti dia akan lebih mudah dalam proses pelarutannya. Nah, karena nanti endingnya pada peristiwa kompleksasi ini, pengompleks itu juga terlarut. Kemudian kalau dia terlarut, zat yang dikompleks juga terlarut. Nanti ada kesetimbangan pH di situ akan bergeser kesetimbangannya. Kemudian obat yang terlarut tadi bisa diserap. Yaitu peristiwa kompleksasi. Kemudian pembentukan garam. Jadi bisa kita bentuk dalam bentuk garamnya. Misalkan obatnya itu sifatnya asam, kita tambahkan pembentuk garam yang bersifat kationik sehingga nanti terbentuk garam. Nah, kenapa garam bisa meningkatkan kelarutan? Karena ketika garam itu masuk ke dalam medium air, maka garam itu akan mengalami proses ionisasi. Nah, proses ionisasi ini yang biasanya digunakan sebagai konsep dalam meningkatkan kelarutan. Jadi obat itu dibentuk dalam bentuk garam, tujuannya itu untuk meningkatkan proses ionisasi sehingga obat itu mampu terlarut lebih sempurna ketika kita buat dalam bentuk garam dibandingkan yang tanpa pembentukan garam. Kemudian ada yang kita sebut dengan proses salting in dan salting out effect. Artinya salting in itu garamnya masuk, jadi kita tambah dengan suatu senyawa yang mana suatu senyawa ini mampu membentuk kompleks dengan suatu obat sehingga obatnya ini bisa lebih mudah untuk terlarut. Itu adalah peristiwa salting in. Kalau salting out sebaliknya, kalau sudah terbentuk suatu sistem maka kita tambah dengan suatu senyawa nanti malah rusak. Jadinya sistem itu nanti akan keluar, obatnya itu akan keluar dari sistemnya. Contohnya ketika kita membuat emulsi, kita tambahkan garam, nanti emulsinya akan pecah. Nah, itu yang terjadi ketika kita merancang suatu sediaan itu bisa berbasis salting in untuk meningkatkan kelarutannya atau salting out untuk menurunkan kelarutan. Tapi umumnya yang digunakan di sini adalah peningkatan kelarutan. Kemudian yang perlu kita diskusikan lebih lanjut adalah berbagai macam contoh sediaan berbasis larutan yang bisa digunakan. Sebenarnya tidak terbatas di sini saja, itu Mas Mbak bisa kembangkan lebih lanjut. Nanti akan ada jenis-jenis sediaan baru lah. Intinya yang perlu diketahui yang pertama ada sediaan larutan. Larutan ini berbasis pada senyawa ya larutan, dia obat yang terlarut ya. Jadi senyawa obatnya itu terlarut, kemudian dia terdispersi di dalam suatu pembawa yang tidak lain itu adalah air dalam bentuk dispersi molekuler. Nah, umumnya sediaan larutan ini biasanya berisi obat dan kosolven atau nanti ada pemodifikasi dalam formulanya. Kemudian ada sirup. Nah, sirup ini perbedaannya apa dengan larutan? Kalau sirup ini lebih kental. Kenapa sih sirup ini lebih kental? Karena sirup ini mengandung gula yang banyak. Jadi gula yang banyak pada proporsi yang relatif tinggi itu nanti mampu meningkatkan viskositas atau kekentalan dari sirup. Nah, selanjutnya ada eliksir. Bedanya eliksir ini dia mengandung etanol yang relatif cukup tinggi. Jadi hampir sama dengan sirup tapi viskositas dan tingkat kemanisannya lebih rendah. Akan tetapi dia mengandung sedikit
etanol. Loh, kok mengandung etanol? Karena etanol di sini ditujukan untuk meningkatkan kelarutan dari obat yang memang kelarutannya rendah di dalam air, sehingga dia tidak bisa dibuat dalam bentuk sediaan sirup atau larutan. Makanya ditambah etanol, ada yang nanti kita sebut dengan sediaan eliksir. Kemudian ada sediaan suspensi, pasti sudah didiskusikan dengan Pak Raufik. Yang disebut dengan sediaan suspensi itu ada partikel yang terdispersi di dalam suatu pembawa. Kemudian ada emulsi, namanya emulsi itu minyak dalam air. Kemudian dia tidak bisa bersatu karena sentuhan dari seorang farmasis, minyak dan air ini dapat menyatu membentuk suatu emulsi. Kemudian ada linctus. Linctus ini semacam obat yang biasanya digunakan untuk batuk. Jadi kayak obat batuk berdahak itu linctus ya. Biasanya dia lengket, bentuknya, baunya itu khas sekali ya. Mungkin sekarang sudah relatif tidak digunakan linctus ini. Kemudian ada obat tetes oral, jadi beberapa pasien utamanya bayi ya, itu tidak bisa menggunakan sediaan dalam bentuk sirup ataupun tablet bahkan, maka ada oral drop atau tetes oral. Jadi konsentrasi obatnya ini lebih pekat dibanding sirup, nanti tinggal ngambil beberapa tetes saja atau beberapa drop, yang mana dropnya ini sudah ada takarannya, milinya berapa tinggal diteteskan lah. Itu obatnya di situ. Nah, biasanya obat-obat untuk tetes oral ini digunakan oleh bayi yang baru lahir atau pada sampai usia tertentu itu digunakan obat tetes oral. Kemudian ada sediaan effervescent, yang mana sediaan ini kita rancang itu nanti ada gas-gasnya. Jadi kayak gampangnya kalau Mas Mbak ke Indomaret beli Sprite, lah itu adalah potio effervescent. Kalau netralisasi itu sediaannya dibuka tidak ngeces Mas Mbak, tapi di situ sediaan yang kaya karbon dioksida dan ada obatnya. Umumnya netralisasi di sini memang tidak sama seperti effervescent ya, tapi netralisasi di sini juga termasuk sediaan cair karena ada komponen asam dan komponen basanya. Asam basa ini dari asam sitrat dan natrium bikarbonat. Kemudian ada saturasi, ini berbeda dengan potio effervescent. Kalau potio effervescent itu beberapa bagian itu dibuka dan sisanya ditutup. Kalau saturasi itu benar-benar asam dimasukkan basa langsung ditutup. Jadi benar-benar jenuh dengan CO2. Itu namanya sediaan saturasi. Kemudian ada infusa dan dekokta, ini adalah sediaan cair dari bahan alam. Jadi bahan alam itu kita masukkan di dalam suatu panci, yang mana panci itu khusus untuk infus atau dekokta ini bedanya cuma lamanya saja. Kalau infusa 15 menit, kalau dekokta itu 30 menit. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan di sini cuma lama itu saja, untuk bahannya sama, alatnya sama, dia menggunakan simplisia, yang mana simplisia ini nanti biasanya kita masukkan ke dalam wadah, kita tambah air, nanti kan kita didihkan, kita hitung 15 menit setelah mendidih itu disebut dengan infusa, kalau 30 menit setelah mendidih itu kita sebut dengan dekokta. Nah, ini ada dua sediaan, yang satu warnanya biru bagian kiri, yang satu warnanya hijau. Jadi yang kehijau-hijauan ini karena ini adalah obat-obat yang digunakan untuk topikal, yang biru tadi untuk oral. Jadi ini adalah berbagai macam bentuk sediaan yang bisa kita aplikasikan, yang mana ada bentuk sediaan oral, ada yang bentuk sediaan topikal. Yang topikal pertama ada tetes telinga, jelas ya tetes ini digunakan di telinga, jangan di hidung kalau tetes telinga. Kemudian tetes hidung, ini juga jelas. Kemudian tetes mata, ada obat kumur, kemudian ada obat cuci mulut atau gargarisma, ada obat gosok atau linimentum. Jadi linimen ini semacam obat gosok, yang mana ini mengandung minyak, ya kayak semacam balsem lah, semacam itu linimen. Ya, hampir seperti itu, tapi bukan seperti balsem pas ya. Nah, kemudian ada losio atau lotion, ini sediaan cair berbasis pada larutan untuk topikal. Dan yang terakhir ada enema. Enema ini adalah sediaan yang biasanya kita gunakan dalam bentuk pemberian suatu cairan melewati rektum. Jadi dimasukkan ke dalam rektum pakai alat.
Dan kemudian sisanya ini adalah tinktur. Jadi tinktur ini tadi sudah kita diskusikan bahwa itu adalah suatu ekstrak yang bisa kita peroleh melalui ekstraksi dengan simplicia. Itu kita sebut dengan tinktur. Jadi tinktur simplicia. Demikian diskusi kita. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.